Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ketika Khalifah Harun al-Rasyid sedang dalam suatu perjalanan haji, ia berhenti beberapa hari di kota Kufah. Dan pada saat keberangkatannya dari kota Kufah, banyak orang berkumpul di pinggir kota untuk melihat iring-iringan Khalifah naik haji. Di antara mereka tampak Bahlul duduk di atas gundukan tanah yang juga menyaksikan rombongan kerajaan. Di mana di tempat itu anak-anak sedang menggoda Bahlul, mengejek dan melempar batu ke arahnya. Ketika Khalifah lewat di hadapannya, anak-anak tersebut berlarian. Akan tetapi Bahlul malah lantang memanggil-manggil Amirul Mukminin. "Hai Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin," teriak Bahlul. Mendengar seruan itu, Khalifah menaikkan tirai hewan kendaraannya lalu melihat keluar dan berkata, "Labbaik wahai Bahlul, apa yang kau inginkan?" tanya sang Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, ada seseorang yang menceritakan kepadaku dari Kudomah radhiyallahu an bahwa ia melihat Rasulullah pergi berhaji di Mina mengendarai seekor unta dengan pelana sederhana di atas punggungnya, tanpa menghalau orang-orang atau menyingkirkannya di tepi jalan, dan tanpa berkata, 'Awas, menepilah, Rasulullah akan lewat.' Wahai Amirul Mukminin, akan lebih baik bagimu jika engkau juga berkendaraan dengan rendah hati, bukannya dengan keangkuhan." Mendengar perkataan tersebut, Harun al-Rasyid menangis sambil berkata, "Nasihatilah aku lebih banyak wahai Bahlul, semoga Allah memberkahimu." Kemudian Bahlul membaca sebuah syair. "Benar, engkau adalah seorang raja penguasa dunia. Semua orang tunduk dan patuh kepadamu. Sebagaimana esok engkau akan dibaringkan di kubur sebagai rumahmu. Dan dari segala arah orang-orang akan melempar debu ke tubuhmu, menutupimu." Mendengar syair yang menyayat hati, Khalifah pun menangis sejadi-jadinya. "Wahai Bahlul, teruslah nasihati aku," kata Khalifah sesenggukan. "Wahai Amirul Mukminin, jika Allah mengaruniakan kemakmuran dan kehidupan jasmani kepada seseorang, lalu ia menggunakan hartanya di jalan Allah dan melindungi kecantikannya dari dosa, maka namanya akan dicatat dalam daftar Allah sebagai golongan orang-orang yang soleh," tutur Bahlul menasehati. "Wahai Bahlul, engkau telah menasehatiku dengan baik. Engkau patut mendapatkan hadiah," balas Khalifah. "Kembalikanlah hadiah itu kepada mereka yang telah membayar pajak kepadamu. Aku tidak menginginkan hadiah apapun darimu," tukas Bahlul menolak. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid berkata, seandainya ia berhutang kepada orang lain, maka ia ingin membayarnya melalui Bahlul. Tapi seorang raja tak mungkin punya hutang kepada orang lain. Apalagi Khalifah Harun al-Rasyid adalah raja yang kaya raya. Ucapannya tersebut hanyalah siasat untuk memberikan uang kepada Bahlul. Dan Bahlul tahu betul maksud daripada sang Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, bayarlah terlebih dahulu apa yang menjadi kewajibanmu kepada masyarakat, kemudian baru dipikirkan untuk orang lain," tutur Bahlul. "Kalau demikian, dapatkah aku menetapkan tunjangan untukmu untuk memenuhi segala kebutuhanmu?" tanya sang Khalifah. "Memangnya aku kurang apa sehingga engkau akan memenuhi kebutuhanku? Kita berdua adalah hamba Allah. Aneh sekali jika Allah memenuhi segala kebutuhanmu, tetapi tidak memenuhi kebutuhanku," jawab Bahlul menolaknya. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid melepas semua atribut kerajaan beserta fasilitasnya. Ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki kuda seperti halnya rakyat biasa. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, di sebuah daerah, Khalifah kembali berjumpa dengan seseorang yang dianggap gila.
Dia adalah Sa'adun. Begitu rombongan khalifah lewat di hadapannya, Sa'adun mendendangkan sebuah syair. Walaupun engkau sebagai raja penguasa dunia, engkau tidak akan dapat lari dari kematian untuk para musuhmu. Walaupun hari ini wajahmu tersenyum, besok engkau pasti akan bersedih. Mendengar syair tersebut, hati khalifah seketika terguncang. Ia menangis berderai air mata hingga jatuh pingsan. Sampai-sampai ia tidak dapat menunaikan 3 sholat fardu tepat pada waktunya. Khalifah Harun al-Rasyid mempunyai cincin yang setempelnya bertuliskan segala kekuasaan dan kebesarannya hanya milik Allah. Hal ini, kata Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, menunjukkan pandangannya terhadap keagungan dari kekuasaan Allah yang tiada batas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sepasang suami istri yang taat beribadah. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka selalu bersyukur kepada Allah. Apalagi saat mereka dikaruniai seorang anak yang soleh. Setiap hari sang ayah selalu pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Suatu ketika, saat menjelang kematiannya, sang ayah melepaskan anak sapi miliknya ke tengah hutan. Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa, kata sang ayah dalam doanya. Tidak berapa lama kemudian, sang ayah pun meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, anak sapi yang dilepaskan di hutan kini menjadi sapi betina yang elok dan besar. Setiap kali sapi ini melihat ada orang di hutan, ia langsung berlari bersembunyi. Begitu juga dengan putranya yang dulu masih kecil, kini telah tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda soleh yang berbakti kepada ibunya. Si pemuda meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai pencari kayu di hutan, yang kemudian dijualnya ke pasar. Uang hasil dari penjualannya, sepertiganya ia sedekahkan, sepertiganya ia berikan kepada ibunya, dan sepertiganya lagi ia gunakan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu. Dia titipkan kepada Allah di hutan ini. Carilah sapi tersebut. Berdoalah kepada atas nama Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya adalah saat kau melihatnya, seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudzahabah karena keindahan dan kejernihannya." Maka berangkatlah pemuda soleh menuju hutan. Sesampainya di tengah hutan, pemuda soleh mengamati ke penjuru arah. Ia mencari keberadaan sapi yang dimaksud ibunya. Lalu tampaklah sapi betina besar dan berbulu indah keemasan. Si sapi terlihat sedang asik memakan rumput hijau. Pemuda soleh kemudian mencoba mendekatinya. Melihat ada orang yang mendekat, spontan si sapi menjadi kaget dan hendak lari bersembunyi. Namun pemuda soleh segera memanggilnya. "Wahai Al-Mudzahabah, demi nama Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, mendekatlah padaku." Sapi betina itu pun langsung menurut dan berjalan mendekatinya. Si pemuda lalu memegang lehernya dan menuntunnya untuk dibawa pulang. Saat si pemuda hendak menuntunnya, tiba-tiba sapi tersebut bisa berbicara. "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Pemuda soleh membalas, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Beliau hanya menyuruhku untuk memegangi lehermu." Sapi itu kembali berkata, "Demi Tuhannya Bani Israel, seandainya kamu tadi menuruti kata-kataku, niscaya selamanya kamu tidak akan bisa menguasaiku. Tetapi kamu lebih menuruti kata-kata ibumu. Ayo kita berangkat. Sungguh,
Jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan diperintah berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Tidak berapa lama sampailah mereka di rumah. Si pemuda lalu menghadap ibunya. Ia memberitahukan kalau sapi yang dimaksud sudah didapatkannya. Wahai anakku, aku kasihan padamu. Setiap hari engkau mencari kayu di hutan dan malamnya engkau gunakan untuk beribadah. Jualah sapi itu untuk meringankan bebanmu, kata ibunya. Saya jual dengan harga berapa, Bu? Tanya pemuda soleh. Jualah dengan harga 3 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku, jawab ibunya. Pemuda soleh lalu berangkat pergi ke pasar untuk menjual sapinya. Di saat itulah Allah mengutus salah satu malaikatnya untuk menguji si pemuda kepada ibunya. Dengan menyamar sebagai manusia, sang malaikat menghadangnya di tengah jalan. Hai anak muda, berapa akan kau jual sapimu? Tanya sang malaikat. Saya akan menjualnya 3 dinar, jawab pemuda soleh. Saya beli dengan harga 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu, kata sang malaikat itu kembali. Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku, balas pemuda soleh. Ia pun lalu pulang menemui ibunya untuk meminta persetujuan. Baiklah, jualah dengan harga 6 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku, ucap ibunya. Si pemuda segera pergi menemui sang malaikat yang masih menunggunya. Ibuku sudah setuju, silahkan Anda beli dengan harga 6 dinar, kata pemuda soleh. Saya tawar menjadi harga lebih tinggi, yaitu 12 dinar. Tapi syaratnya jangan menunggu persetujuan ibumu, ujar sang malaikat. Pemuda soleh kembali menolak. Ia memilih pulang untuk meminta persetujuan ibunya. Mendengar penuturan anaknya, ibunya menjadi heran. Ia mempunyai firasat bahwa orang yang menawarnya bukanlah manusia biasa. Wahai anakku, sesungguhnya orang yang mendatangimu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Ia sengaja datang untuk mengujimu. Bila ia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak? Pemuda soleh kemudian kembali mendatangi sang malaikat. Ia pun mengutarakan apa yang disampaikan ibunya. Sang malaikat berkata, kembalilah pada ibumu dan sampaikan padanya, jangan buru-buru menjual sapinya, tahan dulu, sebab nanti Nabi Musa akan membeli sapimu. Dan jangan jual sapi ini, kecuali seharga emas yang beratnya sama dengan sapinya. Si pemuda lantas pulang menemui ibunya. Ia menyampaikan apa yang dikatakan sang malaikat. Tidak berapa lama kemudian, terdengar kabar yang menggemparkan. Salah satu saudagar kaya yang berprofesi sebagai rentenir ditemukan tewas di tengah jalan. Saudagar yang tewas tersebut bernama Sam'un. Ia tidak mempunyai anak dan istri. Ia hanya mempunyai saudara sepupu yang bernama Uhaihah. Uhaihah ini hidupnya sangat miskin, sehingga ia berhasrat ingin menguasai harta saudagar Sam'un. Dan jalan satu-satunya adalah membunuh saudagar Sam'un yang merupakan kerabatnya. Dengan begitu, harta kekayaan saudagar Sam'un akan jatuh ke tangannya, karena dialah satu-satunya ahli waris dari keluarga saudagar Sam'un. Setelah berhasil membunuhnya, Uhaihah menutup perbuatannya dengan membawa mayat Sam'un ke pinggir kota. Tujuannya supaya penduduk kedua kota saling menuduh satu sama lain. Siasat Uhaihah pun berjalan lancar. Para warga mendatangi rumah Uhaihah untuk memberitahu atas kematian Sam'un. Di situ Uhaihah pura-pura kaget dan menangis sejadi-jadinya. Sementara orang-orang masih bingung siapa yang melakukan pembunuhan. Uhaihah lalu memprovokasi warga. Ia menuduh pelakunya adalah orang dari kampung sebelah.
karena orang kampung sebelah punya banyak hutang sama Sam'un. Spontan orang-orang menjadi geram. Mereka pun berencana menyerang kampung sebelah. Ketika suasana semakin memanas, seorang kakek tua muncul dan berusaha untuk meredakan ketegangan. Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai diri kalian. Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar Renten ini. Aku yakin kalian semua membencinya karena dia adalah seorang rentenir, kata si kakek tua. Tapi kan caranya berdagang bukan alasan untuk membenarkannya dibunuh, ujar salah satu warga. Iya, engkau memang benar, tapi kematiannya juga bukan alasan yang tepat untuk bertikai dengan kampung sebelah. Sekarang temui Nabi Musa. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rasul? Adukan perkara ini kepada beliau, kata si kakek tua mengusulkan. Usulan tersebut diterima warga. Mereka lalu menemui Nabi Musa. Nabi Musa sempat tertegun dengan masalah yang dialami warga. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Musa lalu menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina. Perintah Nabi Musa sempat ditentang oleh mereka. Apakah kau hendak menjadikan kami bahan ejekan? Sekali lagi Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa itu adalah perintah langsung dari Allah. Akhirnya mereka pun mempercayai perkataan Nabi Musa. Nabi Musa lalu memberitahu bahwa sapi yang disembelih bukanlah sembarang sapi, tapi sapi yang punya ciri-ciri khusus. Sapinya harus sapi betina, dan sapi tersebut tidak pernah ditunggangi oleh manusia. Warna kulitnya kuning kemilau keemasan. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ditemukan sapi yang dimaksud. Dan sapi tersebut adalah kepunyaan anak soleh yang berbakti kepada ibunya. Sesuai dengan amanat dari sang malaikat, pemuda soleh mau menjual sapinya tapi dengan harga emas seberat sapinya. Demi untuk mengungkap siapa pembunuhnya, maka mereka pun menyetujuinya. Hampir separuh dari harta warisan saudagar yang tewas dibelanjakannya untuk membeli sapi milik pemuda soleh. Si pemuda kini menjadi orang kaya berkat besarnya rasa bakti kepada ibunya. Sementara sapi yang telah dijualnya disembelih oleh Nabi Musa. Lalu tulang dari sapi tersebut dipukulkan ke mayat Sam'un si saudagar kaya. Tiba-tiba mayat Sam'un berbicara. Ia mengatakan bahwa pembunuhnya adalah saudara sepupunya sendiri yang bernama Uhayha. Kini warga mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Mereka lalu menjatuhi hukuman mati kepada Uhayha karena ia telah membunuh Sam'un dan memprovokasi warga untuk bertikai dengan kampung sebelah. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. "Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi," ucap Abu Nawas.
Suatu hari ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya, pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas Tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya?" "Aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2000 dinar. Tapi ini isinya 1000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis Tuan, tapi aku orang yang jujur," ujar si pengemis. "Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. "Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja," tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Saya mau minta keadilan Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri," ujar si pengemis. "Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2000 dinar, tapi tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya," kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. "Sini tasnya, saya mau lihat," perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar. "Apakah kamu yakin tas ini isinya 2000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pedagang. "Iya Tuan, saya yakin sekali kalau tas ini berisi 2000 dinar," jawab si pedagang. "Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pengemis. "Benar Tuan," jawab si pengemis. "Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sumpah Tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur," jawab si pengemis. "Dia bohong Tuan. Tas itu seharusnya berisi 2000 dinar," sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. "Saya yakin sekali Tuan," jawab si pedagang. "Kau bilang tasmu berisi 2000 dinar.
Sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1.000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang, atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1.000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Kisah selanjutnya. Kisah seorang rahib yang mendatangkan hujan dengan tulang manusia terjadi di masa ulama besar yang bernama Hasan al-Askari. Di dalam kitabnya yang berjudul As-Sawa'iqu al-Muhriqah, Al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami menulis sebuah kisah. Ketika Al-Hasan al-Askari dipenjara, terjadilah musim paceklik yang parah. Hujan tidak mau turun selama bertahun-tahun. Kemudian Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil memerintahkan segenap rakyatnya yang beragama Islam berkumpul di suatu lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari. Namun ternyata tidak ada hasilnya. Kemarau panjang masih saja melanda negeri tersebut. Karena hujan tak kunjung datang, lalu seorang rahib di wilayah tersebut mengumpulkan orang-orang yang beragama Nasrani kumpul di sebuah lapangan yang tempo hari digunakan untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah-tengah para pengikutnya, sang rahib mengulurkan tangannya ke langit. Dan tiba-tiba saja hujan langsung turun dengan amat derasnya. Di hari yang kedua, sang rahib kembali mengumpulkan pengikutnya yang beragama Nasrani. Ia pun mengulurkan tangannya dan hujan kembali turun sangat deras. Peristiwa menakjubkan ini membuat orang-orang Islam yang masih bodoh menjadi bimbang dengan keimanannya. Bahkan ada sebagian yang murtad dan beralih memeluk agama Nasrani. Hal ini tentu saja membuat Khalifah Al-Mu'tamid resah. Namun ia juga tak mungkin memaksa rakyatnya yang murtad untuk kembali memeluk Islam. Maka ia memutuskan untuk meminta bantuan ulama besar yang bernama Hasan al-Askari. Beliau adalah seorang ulama keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu Hasan al-Askari sedang mendekam di dalam penjara karena dianggap melawan pemerintah atau yang sering kita sebut radikal. Setelah Hasan al-Askari menghadap Khalifah Al-Mu'tamid, sang khalifah mengungkapkan kegelisahannya kepada Al-Hasan. Temuilah umat kakekmu Muhammad sebelum mereka semua binasa, perintah sang khalifah. Perintahkan orang-orang keluar dari rumahnya, aku akan menghilangkan keraguan mereka, balas Al-Hasan. Hari itu Hasan juga berbicara kepada khalifah. Beliau meminta agar melepaskan teman-temannya dari penjara. Dan khalifah pun melepaskan mereka. Pada keesokan harinya, berkumpullah semua rakyat, baik yang beragama Nasrani maupun yang beragama Muslim. Setelah Al-Hasan selesai memimpin sholat istisqa dan berdoa meminta hujan, beliau lalu mempersilahkan sang rahib untuk bergantian memanjatkan doa. Di tengah para pengikutnya yang beragama Nasrani, sang rahib mengangkat tangannya ke arah langit. Langit pun seketika berubah menjadi hitam. Di saat itulah Al-Hasan memerintahkan para prajurit istana untuk memegangi tangan sang rahib. Ternyata di tangan sang rahib terdapat tulang manusia. Al-Hasan pun langsung merebut dari tangan sang rahib. Tulang tersebut lalu ia sembunyikan di balik jubahnya. Sekarang mintalah hujan, ucap Al-Hasan kepada sang rahib. Sang rahib kembali mengangkat tangannya dan berdoa.
Tapi yang terjadi, gumpalan awan yang tadinya muncul, kini justru malah menghilang. Matahari kembali bersinar menerangi awan. Melihat hal itu, semua rakyat menjadi heran, termasuk sang khalifah sendiri. "Apa yang kau rebut dari tangan sang rahib, wahai Hasan?" tanya sang khalifah penasaran. "Ini adalah tulang seorang nabi. Rahib ini mendapatkannya dari salah satu kuburan nabi di zaman Bani Israel. Apabila tulang seorang nabi ditunjukkan ke arah langit, tentulah saat itu juga langit akan mencurahkan hujan yang lebat," jawab Al-Hasan. Untuk membuktikannya, Al-Hasan kemudian mengangkat tulang tersebut ke arah atas langit. Hujan pun langsung turun amat deras mengguyur wilayah tersebut. Atas kejadian itu, hilanglah keraguan masyarakat muslim. Sebab selama ini, terkabulnya sang rahib meminta hujan bukan karena doanya, akan tetapi karena ia menyimpan tulang seorang nabi. Setelah itu, Al-Hasan kembali ke rumahnya dengan tenang dan dimuliakan. Semenjak itu juga, Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil terus menjalin silaturahim setiap waktu hingga Al-Hasan wafat. Beliau meninggal pada usia 28 tahun dan dimakamkan di samping ayah dan pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.